Ceria. Kali ini saya akan berbincang-bincang lagi mengenai sebuah 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 tools dari Access Consciousness yang bisa mengajak kita untuk merdeka. Wah, nah Yeay. ini jadi bukunya ini kita bahas ini dari buku 10 Keys to Total Freedom. Jadi 10 kunci untuk mencapai kesejatian Ya, kemerdekaan itu seperti apa. Nah, kita akan ada seri, ini sebenarnya seri untuk kita persembahkan Hidup Ceria untuk Indonesia Merdeka dengan tema merayakan kemerdekaan diri dan bangsa, membangun kesadaran sebagai tonggak kemerdekaan sejati. Yes. yeay, wow. Ya. Jadi di buku ini ada 10 chapter atau 10 tools yang akan membahas mengenai apa saja sih yang bisa memerdekakan kita. Nah, hari ini saya ditemani oleh Mbak Arum. Mbak Arum adalah seorang fasilitator dari Access Bars Facilitator. Beliau adalah praktisi dan sekaligus fasilitator. Akan men-sharingkan mengenai salah satu key, yaitu key nomor 7, no competition. Yes, dan kompetisi di sini di Access itu sangat berbeda sekali dengan realitas yang kita selama ini yakini. Oke, Mbak Ya, Arum, boleh nggak perkenalkan diri dulu, kemudian kita akan mulai sharing. Silakan. ya. Oke, halo semua. Saya dengan Arum Sekarwangi. Saya adalah praktisi dan fasilitator dari Access Bars yang berasal dari Access Consciousness. Terima kasih. Wah, oke. Terima kasih loh Mbak Arum sudah bersedia ini tools yang selama ini apa ya, kompetisi dalam kehidupan sehari-hari itu sering banget kita lakukan. Kompetisi ke diri sendiri, kompetisi ke orang lain, kompetisi ke hal apapun. Nah, di sini Akses membuka mengenai kompetisi dengan sangat menarik. Boleh nggak Mbak Arum share mengenai hal Oke, ini? siap. Yes, silakan. Jadi, salah satu key, yaitu nomor 7 ya, dari 10 Key of Total Freedom adalah no competition. Nah, kompetisi yang ada di dalam sini, di dalam buku ini yang dimaksud adalah kompetisi di mana itu adalah orang itu merasa harus menang atau kalah, atau harus benar dan harus salah gitu. Jadi root-nya itu dari situ, competition tuh. Nah, Oh, dan salah satu hal yang saya highlight di sini juga adalah kompetisi itu, pada saat kita berkompetisi, kita tidak menyertakan diri kita sebagai sebuah kontribusi. Sehingga kita tuh mengecilkan diri kita sendiri gitu. Nah, walaupun di posisinya sini saya benar. yes. Oke. Jadi pada saat kita sudah merasa bahwa aku tuh ngerasa bla 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 bla. Nah, itu tuh sudah dimulainya itu kompetisi tuh di situ. Saya merasa ini loh, saya merasa kamu tuh gini-gini, atau saya merasa saya tuh begini-begini. Nah, itu tuh sudah dimulainya kompetisi gitu. Nah, Wow. terus yang nggak kompetisi tuh apa ya? Gitu kan. Kok kalau kayak gitu terus kita harus gimana? Oke, kita step back dulu nih dari perasaan ini. Wait, ini tuh apa ya? Gitu. Tunggu dulu deh. Ini tuh apa? Terus apa yang sedang saya lakukan di sini? Terus apa yang saya bisa buat untuk merubah ini? Karena, nah pada saat kita masuk ke pertanyaan, di situ kita sudah seperti kayak apa ya? Menghilangkan si kompetisi itu. Gitu. Oh, Pada oke. saat pada saat kita sudah maju ke pertanyaan ya, dalam artian tunggu dulu semua perasaan ini, abaikan dulu, kita kembali ke pertanyaan. Ini saya sedang Oh, oke. ngapain sih? Gitu. Oke, oke. Nah, ya itu. Pada saat kita sudah mulai bertanya, kita akan menyadari bahwa, oh berarti
aku tuh lagi kompetisi ya, pada saat, eee, seseorang sudah mulai aku merasa aku begini gini gini, atau aku merasa kamu tuh begini begini begini, itu sudah masuk di kompetisi. Oh, ini yang itu yang saya bilang bahwa kompetisi di Access Consciousness itu sangat berbeda dengan apa yang kita kita selama ini yakini kan ya. Betul betul. Kalau di aku itu kompetisi ya ketika aku pengen ngalahin kamu nih. Itu aja Ah, gitu loh. Jadi menarik banget ketika saya merasa begini itu udah masuk ke kompetisi. Itu boleh yes. dijelasin lagi nggak Teh Harum? Oke, misalnya gini ya, eee, misalnya nih kayak, kita nih sekarang nih Mm-mm, berdua lagi mm-mm, ngobrol, mm-mm. terus tiba-tiba, karena mungkin aku lebih banyak ngomong Heeh, nih gitu heeh. ya, terus Siska tuh ngerasa, "Aku kok kayaknya kurang banget ya ngomong di sesi ini," gitu. Nah Ah. itu tuh udah gitu. Jadi seolah-olah Siska itu mengecilkan diri sendiri, mempunyai Hmm, point of view di hmm, mana, hmm. Siska tuh kurang gitu, Ah, oke, lack oke, of, oke. tidak Oke, tidak punya kontribusi yang banyak. Nah, itu tuh sudah oke. sebuah nah, padahal pada saat Siska misalnya, apa ya, just be the contribution, dengan adanya Siska di sini tuh, aku bersyukur banget Siska udah berkontribusi. Even Siska diem aja pun mungkin itu udah kontribusi yang besar buat aku. Nah, Oke, that oke. is what melts competition gitu. Jadi kompetisi itu Oke. bisa di apa ya, diredam atau dicairkan dengan gratitude gitu. Pada Oke. salah satunya sangat-sangat bersyukur bahwa yang satu ini ada, walaupun mungkin dia nggak ngapa-ngapain, just be gitu ya, just Mm, mm, as a being. Nah, itu tuh sudah no competition di situ. oke. Jadi misalnya gini Teh, ada orang marah-marah ke aku gitu ya. Ya, Terus aku bilang, ih, kamu yang nyebelin. Aku kan udah begini, begini, begini. Itu udah kompetisi kan ya, Teh? yes, itu udah masuk ke kompetisi, ke judgment, terus, no gratitude gitu. Padahal setiap orang tuh punya kontribusi, punya Hmm. walaupun dia cuman ada aja di situ gitu ya, it's a contribution gitu. Hmm. Dan, gifting dan receiving-nya adalah mungkin gini, acknowledgement ya, acknowledgement bahwa salah satunya, nyebelin, dan yang satunya, yang satunya tuh aware bahwa dia nyebelin gitu. That is giving Oke. and receiving-nya gitu. Ah, gini, gini. Soal Seru nih. Jadi gini, berarti ketika aku ngomong, kamu tuh yang nyebelin, aku kan udah begini-begini, kamu bener, kamu salah, aku bener. Sebenarnya kita ya, melakukan dua kompetisi kan, kompetisi ke dia, iya, kompetisi dan sama. kompetisi ke diri sendiri. Betul sekali, karena kita Oh, juga udah mengecilkan diri sendiri, "Aku kan udah gini-gini, kok dia nggak mau acknowledge sih?" Nah, itu tuh juga udah kompetisi tuh, karena kita jadi ngerasa nggak di-acknowledge. Nah, itu tuh kompetisi ke dalam, pada saat kita ngerasa nggak di-acknowledge. Nah, kompetisi keluarnya adalah pada saat kita, "Kok kamu gini 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 sih?" Gitu tuh. Nah, itu tuh kompetisi kompetisi keluar. keluarnya. Iya. Wow. Nah, itu bisa, maksudnya antidot dari kompetisi adalah questions tadi Teh Harum juga bilang ya. Yes, Jadi ketika question ada orang sama marah-marah sama gratitude. ketika ada orang-orang marah sama aku akan questions. Ketika aku tidak memilih untuk jatuh ke kompetisi, maka aku akan questions. Yes, question and gratitude. Ah, oke. Karena dia sudah berkontribusi di dalam hidup Teh Siska. Oh, oke. Apapun itu, gitu. Oh, oke, oke, oke. So, what is this? Misalnya ada yang marah-marah nih. What is Mm, this? yes, Habis itu apa kontribusinya? Setelah menemukan kontribusi, maka gratitude muncul.
Yes, betul. Oke oke. Got it got it got it. Oke, seru. Terus Asik oke, kan? asik banget Iya, ternyata itu tuh, apa ya, karena udah jadi kebiasaan dalam kehidupan kita, iya, jadi kayak biasa banget gitu. mhm. Jadi, pada saat kita sering gini, ketemu bayi gitu ya. Mhm Bayi itu kan sebenarnya dia itu adalah being yang cuman being kan, dia belum mhm bisa mhm ngapa-ngapain, nggak bisa kontribusi apa-apa menurut logika kita gitu. mhm mhm Tapi pada saat kita nyapa dia, dia itu kan happy kan mhm gitu, mhm senyum mhm kadang gitu kan. Nah, that is acknowledgement gitu. Pada saat kita bersedia untuk acknowledge seseorang tanpa dia harus melakukan apa-apa buat kita, that is no competition gitu. Jadi as if orang ini tuh juga apa ya, bayi gitu, dia nggak ngapa-ngapain pun kita netral, acknowledge kan. Yes, ya. gitu. Jadi Oke. kadang-kadang orang tuh kan nggak bisa gifting and receiving dan nggak ngerasa ini adalah gifting and receiving karena berawalnya dari POV, dari point of view dia sendiri gitu. Kamu tuh kalau kontribusi harus melakukan sesuatu atau ngasih sesuatu ke aku. Nah, itu baru namanya kontribusi, padahal enggak, gitu. Mhm mhm Kontribusi itu dia hanya ada di deket kita aja, ada di dalam mhm mhm. sebuah kontribusi. Seru seru. Hmm, Misalnya nih, masuk apa, keluar, di mall, yes. ada orang yang pakai bajunya seru nih, Mhm. terus muncul pikiran, "Ih, kok gitu banget sih?" Nah, itu udah Nah, kompetisi ya, yes, itu itu kompetisi tuh, ya. eee, iya, kompetisi itu juga bermula dari point of view, kan, Mmm, gitu. mhm Pada mhm saat kita mhm udah punya point of view sesuatu sama seseorang atau sesuatu, atau apapun itu, ya terutama seseorang ya, itu mhm, udah jadi kompetisi gitu. Kita mmm, sudah melakukan kayak, apa ya, mungkin kita acknowledge dia ada, tapi karena dia membuat saya merasa bla 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 gitu ya, kayak itu mhm, kan sesuatu perasaan yang timbul ya pada saat kita ngeliat, mmm, "Kok gini sih orangnya?" Gitu, atau, "Kok bajunya dia gitu?" iya, Itu kan, betul betul. nah itu juga udah masuk ke judgement. Nah, di judgement ini ya ada kompetisi di situ. Nah, Mhm, ketika kita sadar nih, kita udah ngerti kan, apa, definisi kompetisi itu seperti apa, mhm, ketika kita sadar, "Oh, aku nih lagi kompetisi nih." mhm. Itu apa yang bisa dilakukan untuk, apa ya, untuk menghilangkan itu? Oh, oke. Kita ini, pertama-tama ini aku agak nyontek dikit ya. Kita bisa IPOV, interesting point of view. Tapi pada saat kita interesting point of view, kita tuh harus banget nge-acknowledge, jadinya salah dan benar gitu kan. Mmm, mhm, Sehingga preference-nya adalah pertanyaan, eee, apa sih yang pernah saya lakukan atau apa sih yang saya kontribusikan di sini, sehingga orang itu, mmm, eee, perlu berkompetisi sama saya, oke, gitu. mmm, Jadi mmm, kembali lagi ke kita dulu ya, gitu. mmm, mhm, Kita menyadari apa sih kontribusi saya di sini sehingga nih orang tuh harus harus banget gitu loh kompetisi sama aku gitu. Nah, oh, terus korek yang korek, kedua, gimana caranya aku ngerubah itu? mmm, Pertanyaan mmm, ya. Terus ketiga, mmm, apa yang bisa saya lakukan untuk mengubah si, kompetisi ini? oke, Nah, yang selanjutnya kita tanya mungkin sama dia atau sama dirinya, "Apa heeh, sih yang kamu butuhkan dari saya?" Nah, oke, oke oke oke. yang Ini seru, terakhir heeh, adalah gratitude ya, yang terakhir itu gratitude. Jadi, kembali ke sebelumnya ini, pada saat kita tanya, "Apa sih yang kamu butuhin dari saya?"
as if kita ngasih semua ke dia gitu. Apa sih yang kamu butuhin? Kita kasihin mau energetically gitu ya. Mm-mm. Secara energi kita kasih apa yang dia butuhin gitu. Mm. Karena Mm. pada dasarnya kan orang berkompetisi sama kita atau kita berkompetisi sama orang karena kita ngerasa kurang gitu Mm. kan. Mm. Ya udah kasihin dong gitu berarti Mm. kan. Mm. Ya Mm. udah aku kasih gitu. Mm. Apa yang kamu butuhin aku kasih nih gitu. Mm. Mm. Nah, eh, ada juga tips di mana pada saat kita kalau lagi mengecilkan diri sendiri nih. Mm. Karena kompetisi kan both ways ya. Nah, pada Mm. saat kita kompetisi sama orang, berarti kita lagi mengecilkan Kompetisi. diri kita sendiri dong, gitu kan. Nah, di sini eh, kita tanya sama diri kita sendiri, apa sih yang saya lakukan sampai-sampai hal ini terjadi? Mm. Atau sehingga saya create ini di dalam hidup saya, gitu. Sehingga saya menciptakan ini di dalam hidup saya. Apa yang saya lakukan sebelumnya? Itu pertama. Oh. Kedua, eh, apa yang bisa saya sadari di sini, tapi saya belum mau punya total awareness di situ. Saya nggak mau punya kesadaran total di area itu apa yang belum saya sadari secara total, gitulah intinya ya. Gitu. Nah itu tuh menjadi dua pertanyaan yang menjadi tools di sini ya, untuk pada saat kita lagi, "Duh aku kok kayaknya merasa kayaknya dibanding dia aku kurang ini deh, kurang itu deh. Aku nggak Atau gini, enggak, nggak gitu," gitu ya. aku merasa aku lebih hebat dari dia, itu juga kompetisi kan ya Teh ya? Yes, betul betul. Itu Mm. juga kompetisi karena, eee, kita ngerasa harus menang kan. Mm. Pada saat kita ngerasa lebih hebat, kita ngerasa harus menang dari dia. Mm. Padahal either way nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah dong kalau di sini, ya nggak sih? Iya, menang Gitu. kalah pun juga kompetisi. Yes. Bagaimana Dan kita bisa semua saling berkontribusi? nah itu. Jadi di sini highlight-nya adalah kontribusi. Be the contribution that you are gitu. As a being. Jadi istilahnya diem-diem baik juga sebenarnya Udah kontribusi. kontribusi gitu. Ini orang nggak ngapa-ngapain dalam hidup aku juga dia tetap kontribusi. Mm. Mm. Kadang-kadang Mm. mungkin ini lebih ke banyak ke pasangan kali ya kalau ini gitu kan mungkin banyak di mana nggak imbang nih gitu. Kalau perempuan kan kalau di Indonesia ada dogma di mana perempuan walaupun kerja harus tetap bla 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 bla, nyuci piring, beresin rumah, ini itu segala macam. Which Mm. is kerjaannya mungkin jadi lebih banyak dong dibanding Mm. si suaminya gitu. Mm. Tapi Mm. dan itu tuh menimbulkan kompetisi kan gitu. Mm. Padahal kalau si istrinya bilang, ya kamu diem-diem aja juga sebenarnya udah jadi kontribusi buat aku. Nah itu tuh akan menjadikan apa ya istilahnya ini nggak jadi lagi kompetisi gitu. Karena keduanya saling berkontribusi di dalam rumah tangga itu gitu. Seru. Jadi, Walau uh, ya mm. walaupun mungkin terus orang-orang akan protes ya nggak bisa gitu dong Iya, Mas. iya, 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 bener banget, bener banget. Be in the Iya. question kalau udah kayak gitu. Tanyakan lagi ke dalam diri kita, gimana cara merubah ini, merubah dalam artian eh, feeling ya, Mm. feeling gak adilnya tuh gimana cara merubahnya itu kita akan tahu sendiri. Iya. Karena segala sesuatu yang hadir dalam kehidupan kita itu pasti ada kontribusinya. Iya, betul, betul, betul banget. Yes. Aku ingat banget ya, ini mungkin sedikit cerita ya. Mm. Kayak dulu ada teman yang merasa bahwa karena dirinya ibu rumah tangga, Mm. dia nggak berkontribusi Mm. secara finansial gitu di dalam kehidupan rumah tangganya. Mm.
Terus ada salah satu facilitator gitu yang bilang gini, "Gimana kalau kamu diem aja tuh udah berkontribusi? Gimana kalau misalnya kamu diem aja tuh, kamu tuh udah, menciptakan uang," dia bilang gitu ya. Correct. Itu tuh satu point of view atau satu pemikiran yang, mmm, cukup mind blowing kan gitu. Iya, banget. Maksudnya di dalam dia keadaan, melemahkan diri dia sendiri, dia mengecilkan diri dia sendiri, ada yang ngomong gitu sama dia. Itu kan how expand gitu ya, itu dia menjadi sangat spacey gitu, sangat meluas, sehingga disitulah dia akhirnya bisa menciptakan perubahan gitu. Hmm, Jadi enggak melemahkan diri dia sendiri, jadi nggak ngecilin diri dia sendiri, hmm. karena dia bisa melihat diri dia as a contribution gitu. Nah, Wow, pada wow. saat kita nggak bisa ngelihat diri kita sebagai sebuah kontribusi, kita tuh akan terus-terusan harus merasa menang atau kalah atau benar atau salah. Salah. Mhm. Wow. Ini sebuah topik yang ya menarik dan yang mau dibikin susah atau enggak juga pilihan sih. Iya, bener. Kalau kita ngerasa kayak, ya tapi tetap nggak bisa gitu. Nah, realitas kita itu kan kita yang menciptakan ya. Mm-mm. Gitu. Mana yang lebih is buat kita? Kayak taruhlah gitu ya si suami istri tadi yang di mana istrinya lebih banyak gitu porsi kerjaannya karena harus ngurus rumah tangga juga, ngurus anak juga, kerja juga misalnya gitu. Nyari uang juga. Tapi pada si istrinya bisa melihat bahwa ya aku tuh berkontribusi di Iya, sini dan ya. kontribusinya ini tuh bukan masalah lebih banyak lebih sedikit gitu. Mm-mm. This is a contribution for this family. Nah, di Yes. situ akan lebih damai kan, lebih is kan, gitu. Wow. Dan Mhm. kontribusi itu tidak ada yang namanya kontribusi kecil dan besar. It's just contribution. Yes, gitu. Nah, point of view kontribusi, besar besar kecil, terus harus melakukan sesuatu, harus ngasih sesuatu, itu juga pemikiran kontribusi yang, eee, nggak create gitu ya, di hidup kita tuh. Karena ya kayak si bayi tadi itu tuh berkontribusi walaupun dia nggak ngapa-ngapain, Yes. malah cenderung mungkin buat Iya, orang iya. tua baru, "Ah, masih repot nih," gitu rasanya, tapi dia tuh sudah menjadi kontribusi di dalam kehidupan si orang tuanya, gitu, keluarganya, Hmm. dan dia nggak Seru, ngerasa seru. salah loh ngerepotin. Dia just be a baby gitu kan. Iya, just be dia. Seru banget. Nah, Tarum, dalam hubungannya nih dengan kemerdekaan diri, Mhm, no competitions, apa hubungannya dengan memerdekakan diri kita? mhm. Pada saat kita embrace si kunci nomor 7 ini nih, no competition, bayangin seberapa free-nya kita akan merasa, eee, apa ya, lebih lega gitu. Hmm, Pada saat kita udah nggak mikirin kontribusi kita apa, atau bagaimana orang berkontribusi sama kita, dan kita nggak perlu nyalahin orang lain, atau kita nggak perlu nyalahin diri sendiri, kita nggak perlu menjadi benar untuk menang, atau menjadi salah untuk salah untuk mengalah. Bayangin aja betapa membebas merdekakannya itu kita yes, dari perasaan yang berkecamuk gitu ya. iya, iya. Karena salah satu hal yang bisa bikin nggak bisa tidur itu, kalau di aku itu adalah wrongness of me. Wah, Yes. ya itu bisa semalaman nggak tidur. Itu bagaimana jika itu Wow, dilihat kontribusinya akan membebaskan aku dari hal yes, tersebut ya. yes. Wah, Karena humanoid tuh rata-rata nyalahin tuh ke dalam, ke diri hmm, sendiri. benar. Eee, untuk banyak peristiwa akan banyak dia menyalahkan diri sendiri, dan Mm-mm. you know how terrible pada saat itu terjadi kan gitu. Mm-mm. Bahkan kata-kata
yang kita lontarin ke dalam itu mungkin lebih jahat ya dibandingin Yes, kita yes, marah sama orang gitu. iya, Nah, betul, betul. itu tuh gimana kalau misalnya itu bisa diubah saat ini gitu. Dengan kita no competition ke diri sendiri. Kita Hmm. melihat diri kita sebagai kontribusi. Kita bersyukur atas diri kita hadir di dunia ini as a gift gitu. Kita nggak ngapa-ngapain pun kita nih ya sudah hadiah dari Tuhan yang dilahirkan ke dunia untuk hadir di sini gitu loh. Jadi bukan berarti kita ini dalam posisi ya aku nggak kalau gitu nggak ngapa-ngapain aja dong gitu. Ya nggak Hmm, apa-apa, itu pilihan gitu. iya, Tapi iya, will it create your life gitu kan? Intinya betul, begitu. betul, Kak. betul, betul. Nah, cuman ya disadari bahwa kehadiran kita ini adalah sebuah kontribusi, sebuah hadiah untuk alam semesta ini gitu. Kalau kita bergerak dari energi itu, bayangkan seberapa create-nya hidup kita, seberapa besarnya kontribusi yang akan kita ciptakan nanti gitu. Istilahnya kayak mungkin lebih expand ya, gitu, lebih expand, Iya, iya, iya. lebih spacey gitu. Nah, kalau kita bergerak dari energi itu kan kebayang nggak sih gitu? Kita ini tuh hadiah, kita ini tuh kontribusi. Coba diresapi deh gitu ya, diresapi kata-kata itu sampai benar-benar kita iya ya gitu, sampai Iya. benar-benar kita emang sadar gitu bahwa, "Hah, aku tuh hadiah," gitu, "aku tuh kontribusi." Oh, aku tuh Coba berharga. iya, Wah. Jadi ketika kita menyadari diri kita kontribusi, nggak ada tuh yang namanya, ih hidungku kok pesek ya, yes, ih dia lebih cantik dari aku, itu nggak ada pikiran mhm, begitu. Karena itu bener, udah kompetisi juga itu, yes. Itu adalah kompetisi sama diri sendiri, dan itu destroying ourselves actually. betul, Nah, betul. bagaimana jika ketika kita bersedia meninggalkan itu semua, apa yang Wah, akan kamu create? Wah, langsung expand. ya. Keren, Iya, keren, 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 Tarum. asik kan pada saat kita tuh udah praktekin no competition ya gitu. Kita juga udah nggak peduli orang mau lihat kita kayak apa gitu. Point of view Hmm, orang lain tuh udah nggak jadi eh, hal yang signifikan gitu untuk di ya. hidup kita gitu. Nah Hmm. itu juga jadi kunci gitu karena di zaman sekarang ya orang tuh jadi apa ya? Jadi dengan bebasnya menghakimi orang lain gitu kan. Yes, Nah, untuk orang-orang yang mungkin nggak aware ya, itu tuh jadi hal yang yang menyakitkan. menakutkan gitu ya. Yes. Aku jadi Gitu. inget netizen 62 plus 62. Iya. Tarum, ayo coba Mhm, latihan. Kita latihan no competition. Ya, mhm. misalnya. Aku bilang, ih Tarum jahat banget ya. Iya makasih. Eee, Oh wow. Jadi memang kata-kataku itu nggak akan kena ya. Oh, kamu seru ya menganggap heeh, aku kayak gitu ya. iya. Jadi jadi kayak kayak apa ya, it doesn't matter gitu, kita cuma gratitude aja atas orang itu sudah berkontribusi di hidup kita gitu. Nah, apa kontribusiku terhadap Tarum? Maksudnya ketika aku ngomong Tarum jahat ya. Mhm. Aku misalnya ada orang yang ngomong kayak gitu ya, aku Mm-mm, acknowledge ya, oh dia punya point of view itu. Nah itu, gifting-nya ya, mm, receiving-nya, ya aku acknowledge bahwa, ya it's just a point of view gitu. mm, It's mm, just mm, kayak, ya udah terus gitu. mm. Jadi kita nggak perlu ngerasain aku jahat nama dia tuh kapan ya gitu. Nah iya nggak perlu gitu ya, kecuali memang
kita pernah punya salah ya sama dia, ya minta maaf lah gitu kan. Misalnya aku pernah salah nih sama Siska, sampai Siska ngomong hal kayak gitu. Ya itu Tinggal pernah. nanya kan ya, Ya tinggal emang nanya. nanya dulu lah sama orangnya. Oh iya gitu. Dan kita sadar misalnya, oh oke aku pernah salah sama orang ini, dia minta maaf gitu. Iya. Apa yang bisa aku lakukan untuk merubah Siska gitu. Siska, iya aku salah, apa yang bisa aku lakukan supaya bisa merubah situasi ini? Apa yang bisa aku lakukan? Apa yang kamu butuhin supaya kamu nggak marah lagi sama aku? Gitu. Tapi Siska, juga Teh Arum juga nggak merasa bersalah kan, maksudnya ya. ya Ya. aku nggak jadi ngerasa kecil, Uh-uh. tapi di satu sisi aku acknowledge juga bahwa oke gitu, Siska nih ada kontribusinya loh di dalam hidupku gitu Terus aku dengan terus marah. aku ngomong nggak usah. Aku mau aja marah sama Teh Arum. Oh gitu ya nggak apa-apa, it's your choice. Baiklah. Nah, kadang ketika kita bukan ketika kita berada di realita ini kan, aduh, Siska marah nih, kenapa ya? Gitu Hmm. kan. Nah, kenapa itu tuh udah mulai ke feeling kan? Nah ya, jangan-jangan. Nah, udah masuk ke point of view. Nanti begitu jangan-jangannya nambah, udah masuk ke judgment, ke story, apa segala macam. Nah itu. Padahal ya sometimes um, apa ya? Sometimes orang marah sama kita tuh nggak selalu Karena karena kita, bukan karena iya kita. betul. Karena ya point of view dia gitu. Hmm. Dia melihat itu sebagai sesuatu yang salah. Padahal salah benar tuh kan tergantung point of view siapa ya Yes, gitu. yes, yes. Tergantung kita melihat dari sudut pandang mana, karena nggak ada kebenaran mutlak dan nggak ada kesalahan mutlak juga istilahnya gitu ya. Iya, betul. Ya gitu. Kalau misalnya kebenaran mutlak tuh ya apa nggak ada gitu ya, kecuali Tuhan ya itu sendiri gitu. Tapi kalau misalnya kita masih sebagai manusia, ya nggak ada kebenaran mutlak gitu. Benar tuh kata siapa, salah tuh kata siapa. Benar tuh menurut sudut pandang yang mana, salah tuh menurut sudut pandang yang mana. Wah, itu seru banget. Nah, itu makanya itu jadi salah satu kunci dari 10 Keys to Total Freedom. Yes. Yes. Karena itu memang hal yang sangat lazim ya. Betul, betul. Apalagi kalau misalnya di dalamnya ada stories nih gitu kan ya, stories misalnya, ya kalau menurut ini salah misalnya gitu ya. Itu kan udah buying stories ya, gitu. You only could see it wrong because you choose untuk Choose melihat itu sebagai sesuatu yang salah, wrong. gitu. Yes. Ya. Apalagi ketika aku bilang, Teh Arum, misalnya aku ngomong sama si siapa, Teh Arum tuh begini, itu juga udah totally masuk competition. Ya, karena kita istilahnya gini, kayak misalnya Siska berantem nih sama aku, terus Siska bilang nih ke orang lain, "Gue Jarum nih bla 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 bla." Pada saat Siska ngajak orang ini untuk ikut musuhin aku, itu juga udah competition. Jadi kita kubu-kubuan tuh sebenarnya competition. Iya, Gitu. karena aku menganggap diriku benar, kamu salah. Yes, That's gitu. competition. Wow, seru banget. Ini membuka banyak hal banget ya, Arum, karena yaitu realitas kita itu menganggap competition ya cuma sekedar lomba atau segala macam, ternyata itu sangat banyak banget. Benar. Nah, bedanya kalau di perlombaan diperbolehkan untuk kompetisi karena it's just a game, it's not live gitu kan. Yes. Pada It's just a saat game. itu ya, pada saat kita main game ya kita have fun aja gitu. Tapi ada satu cerita yang lucu juga sih gitu di dalam buku itu tuh. Jadi ada satu orang yang bilang, aku tuh kalau sama dia aku ngalah gitu. Soalnya buat dia
jadi menang tuh benar-benar kayak berarti besar banget, dan buat aku tuh Hmm. it's nothing gitu. Heeh. Nah, ternyata Gary pun pernah melakukan itu pada saat dia kompetisi spelling bee tuh. Jadi Mm-mm. pertandingan spelling bee, dia tahu banget spellingnya seperti apa, bahkan dia tahu kata-kata yang si juara pertama ini tuh nggak tahu gitu. Heeh. Tapi dia selalu memposisikan dirinya sebagai second winner gitu, karena dia tahu buat si anak ini menang tuh segala-galanya gitu. Jadi nomor satu tuh segala-galanya. Nah, si Gary sebagai anak yang umur 9 tahun, keren kan dia ya? Mm-mm. Sebagai anak umur yang 9 tahun, dia sudah aware itu, dan dia akhirnya, ya udah gue kasih ke lu deh gitu, Mm-mm. juaranya. Gitu. Jadi dia Mm-mm. sebagai juara kedua selalu gitu. Mm. Nah, itu bukan berarti dia butuh untuk menang ya, maksudnya kayak atau butuh untuk mengalah. Tapi di situ dia aware bahwa untuk si anak ini menang itu segala-galanya. Jadi Mm. dia ngelihat kalau si anak ini menang akan create more untuk dia. Mm. Sehingga buat si Gary ya nggak masalah gitu. Gue kedua juga nggak apa-apa gitu. Karena Ya, buat aku menang biasa aja gitu. Bukan sesuatu yang apa ya, mungkin signifikan ya. signifikan ya. Karena mungkin Yes. dia juga melakukan itu ya untuk bersenang-senang aja kali gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Iya. Jadi memang kita harus melihat kompetisi ini dari sudut pandang yang apa ya? Akses juga nggak melarang ini, misalnya. Terus lomba kita nggak itu dong, nggak juga kan kompetisi kalau memang diperlukan, kalau itu works juga nggak masalah kalau di tempat kerja atau di mana kan. Iya, betul. Jadi kompetisi yang dimaksud yang nggak dilakukan tuh di hidup ya, di Di dalam hidup kehidupan ke kita. dalam. Ya. Karena di sini juga dibahas sih, kalau kamu mau out there gitu, you have to be willing to compete gitu kan. Jadi memang di luar sana ya kompetisi itu ada gitu. Tapi kompetisi yang seperti apa dulu? Karena kompetisi ada dua kan, ada yang generative competition, ada yang kayak kompetisi tapi nggak create apa-apa gitu. Oh, oh, Nah, pada saat it's a generative competition, itu bikin kita hidupnya creator. jadi lebih kreatif, misalkan kita jadi lebih semangat, kita jadi lebih bergairah misalnya dalam hidup. Um, It's okay to have competition gitu, tapi yes, pada yes. saat si kompetisi ini nggak create apa-apa, kayak tadi gitu ya, istilahnya cuma julid doang ya, What ngapain for? gitu. Ya. Ah. Jadi misalnya kompetisi kayak gini, Teh Arum. Oh, dia bisa bikin misalnya usaha A gitu. Ih, dia Hmm. bisa, aku juga bisa nih gitu kan. Tapi bukan berarti maksudnya aku membuat ini untuk mengalahkan dia gitu kan. Aku membuat ini karena aku juga bisa membuat sebuah bisnis gitu. That's a Ya. generative competition, Kak. Iya, bisa jadi seperti itu selama dia tuh punya creative edge-nya sendiri ya. Dalam Hmm. artian nggak plek-ketiplek gitu ya, karena kan kalau misalnya plek-ketiplek banget, dia itu jadi nggak kreatif kan. Pada saat Ah ya. dia nggak kreatif, berarti dia cuma meniru gitu. Meniru inilah yang nantinya akan generate competition, karena di satu sisi dia akan jadi merasa bahwa aku tuh harus menang dari yang si orang pertama Hmm. menciptakan ini, misalnya gitu ya. Hmm. Hmm. Nah, kalau perasaan itu muncul, nah itu tuh baru udah masuk The competition. Tapi competition yang as begini. long as dia having fun sama apapun yang dia create, nah itu ya udah bukan competition lagi gitu. Jadi dia tuh kayak mensyukuri, thank you ya si orang ini tuh udah bikin bisnis ini, Sehingga menginspirasi menginspirasi, aku ya, ya, ya. ya, Nah, itu tuh, nah kalau itu nggak competition, iya. itu udah Bukan masuk bukan kreatif. energinya, bukan gini. Aku mau bikin usaha ini biar dia di bawahku, itu udah Ya, kompetisi. yes. Biar Ah, pelanggan aku lebih banyak. Nah, itu nah, competition. oke, oke, oke. I got it. I got it. Very clear. Oke, thank you so much, ya, Arum. Waktunya sudah nggak
Nggak kerasa sudah 45 menit kalau nggak salah ya. Wah, Dan banget. iya, iya, thank you so much Teh Arum. Jadi teman-teman yang menyaksikan ini, Teh Arum itu domisilinya di Bandung, tapi bersedia juga pergi ke seluruh kota di Indonesia dan dunia. Beliau adalah akses facilitator yang mau ambil kelas akses bus, please contact her. Terus beliau juga praktisi dari massage five continents, ya, dan praktisi bars dan facelift, ya, sama body process. Yes. Kalau mau sama Teh Arum bisa kontak di mana, Teh? Teman-teman bisa menghubungi Instagram aku @arum.sekarwangi atau ke WhatsApp 08 5959 505828. Oke, silakan bertanya apa saja. Saya pernah diberi sesi massage five continents oleh beliau, itu enaknya minta ampun. Itu keren banget sih. Itu enak banget, silakan. Iya, body process juga, bars juga, pokoknya serba bisa deh. Yes. Thank you. Iya, oke, Teh Arum, thank you for today. Nanti kita sambung lagi dengan diskusi menarik yang lainnya. Yes. Thank you for watching, everyone. Puja, puja bangsa.